Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media informasi pelajaran. Kali ini saya akan mencoba sharing bagi pengalaman sama tentang tanaman dalam pot, tambulan pot. Ini sebagai salah satu barangkali dikatakan hobi ya, dalam menanam tanaman seperti tanaman cabai rawit dalam pot ini sekitar berusia 1 bulan 2 minggu. Ini ternyata sudah berbunga dan juga sudah alhamdulillah. Ini sebagai pengalaman bercocok tanam dalam pot karena memang lahan yang cukup terbatas atau di lahan yang sempit. Para sahabat dan juga pemirsa yang saya hormati, seperti tanaman rawit ini umumnya memang banyak ditanam ya, di negara kita juga. Nah, khususnya dalam hal ini saya akan sharing pada pemirsa semua, sahabat-sahabat rumah, supaya tanaman rawit atau tanaman di dalam pot yang lainnya juga cukup sehat dan juga bisa berbuah, bisa menghasilkan ya, barangkali untuk lingkungan di keluarga. Ini tanaman rawit ini atau juga tanaman yang lain seperti halnya juga tomat cherry ya. Ini saya tanam di dalam pot. Biasa medianya adalah tanah dan juga kandang tentunya ya. Dan ini sudah berbuah. Kalau kita lihat juga untuk potnya tidak besar ya, agam ya, ada yang menggunakan pot dengan ukuran 50 x 50, juga ada yang 20 x 20 ya. Nah, mudah-mudahan sharing ya, karena memang kegiatan di rumah dalam hal yang dengan lahan yang sempit ini tidak ada alasan ya untuk kita untuk mencoba untuk menanam dalam pot. Jadi kita lihat ini panen ya secara bertahap tentunya dari tanaman cabai rawit dalam pot ini ya, sekitar itu berusia 1 bulan 2 minggu. Ya, alhamdulillah ya, dapat kita panen sedikit ya, walaupun di dalam pot yang tidak banyak. Ini tentunya kita sangat senang ya kalau tanaman kita walaupun di dalam pot yang kita coba untuk tanam dan juga dirawat, alhamdulillah ini bisa menghasilkan. Contoh ya, tanaman cabai rawit dan juga tomat cherry hasil panen tambulan pot ya, karena memang lahannya sempit ya, jadi kita bisa menggunakan media tanam dengan tanah tetapi dengan dalam pot tersebut. Alhamdulillah kalau kita lihat hasilnya untuk kalangan rumah tangga ya, para sahabat semua, bagi atau sharing pengalaman menanam tanaman di dalam. Selain tanaman rawit juga ini saya mencoba tanaman timun ya. Ini usianya kurang lebih 1 bulan ini ya, pemirsa. Tapi alhamdulillah bunga dan bakal buahnya juga cukup banyak ya. Dan ini hanya 1 pohon pemirsa ya. Kita lihat di dalam pot yang ukurannya barangkali hanya ukuran 50 kali. Ini cukup banyak, mudah-mudahan semuanya menjadi buahnya ya. Atau kita juga merawat dan memberikan makanan atau nutrisi ya itu dengan baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara
memberikan pupuk atau nutrisi dasar dan juga secara berkala supaya hasilnya tanaman kita juga tidak terkena penyakit. Yang paling mudah diserang untuk tanaman sawit atau tanaman tomat ini adalah pul, pemirsa ya. Itu yang membuat kadang kita di balik daunnya itu banyak yang putih-putih seperti itu. Nanti dengan pemupukan dan juga penyemprotan tentunya alhamdulillah tanaman kita rawat sehingga dapat menghasilkan buah atau saat kita panen. Ini kita lihat hasil panen para pemirsa. Untuk pemupukan tambahan para pemirsa ya, itu saya menggunakan pertama adalah NPK. Ini tentunya mengandung nutrisi nitrogen, fosfor dan kalium. Itu menggunakan NPK 16-16-16. Katanya itu kandungan nitrogen 16%, fosfor 16% dan juga kaliumnya 16%. Ini juga jangan terlalu banyak pemirsa ya, cukup 1 sendok makan. Itu nanti dimasukkan kurang lebih pada 10 liter air ya. Dan ini biasanya digunakan untuk pertumbuhan vegetatif tadi pemirsa ya. Dan untuk pupuk yang lainnya itu saya tambahkan KNO3 putih. Ini tidak asing lagi bagi kita semua ya, para pemirsa yang senang dengan dunia pertanian ya, bercocok tanam. Ini juga 1 sendok cukup, nanti dimasukkan dalam 10 liter air ya. Itu kita campurkan pemirsa langsung saja ya, dan kita aduk secara merata. Jadi kalau pupuk NPK itu biasanya untuk pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhannya dari tanaman tersebut. Sedangkan untuk KNO3 putih ya biasanya itu untuk supaya tanaman cepat berbunga dan juga berbuah, atau kalau sudah berbunga itu tidak cepat rontok. Dan selain itu biasanya juga digunakan pupuk yang lain, tambahan yang lain pemirsa. Biasanya adalah boronik silika ya, Parates silika boronik. Nah, selama ini saya tidak menggunakan itu ya. Nah, ini kemudian kita siramkan ya, secukupnya lah, tergantung dari ukuran potnya itu sendiri pemirsa ya. Kita 1 atau 2 wadah yang kan itu barangkali. Lain tanaman rawit ya, kemudian juga tanaman tomat cherry ya, bisa juga tanaman timun, tanaman terong dan sebagainya pemirsa ya. Ini mudah-mudahan tanaman kita jika diberikan nutrisi yang benar dengan cara juga yang tepat, dan ya sehat dan juga bisa menghasilkan dan buahnya para pemirsa ya. Ini biasanya disiramkan pada media tanam secukupnya setiap 3 hari sekali pemirsa. Biasanya usia tanaman itu kurang lebih 1 bulan. Dan pupuk tambahan lain supaya daunnya lebih hijau, lebih segar ya, kita gunakan, saya menggunakan di sini pupuk daun ya. Ini juga cukup 1 sendok pemirsa, dan masukkan ke dalam kurang lebih 10 liter air ya. Seperti biasa ini nanti kita aduk para pemirsa ya sampai betul-betul larut ya, memang dalam bentuk kristal ya. Kemudian nanti akan dimasukkan pada alat penyemprot pemirsa tentunya ya. Ini juga sama, nanti penyemprotannya itu diberikan 3 hari sekali pemirsa ya, 3 hari sekali ya.
Itu tadi pemupukan untuk di akarnya. Nah, ini kalau di daun ya itu hampir sama, 3 hari sekali ya. Ini tentu menggunakan alat penyemprot pemirsa ya. Ini kita masukkan. Ini untuk menyemprotkan daun supaya daunnya nanti tampak lebih hijau, lebih segar, dan juga tidak terkena penyakit yang biasanya pemirsa yang tidak asing lagi itu adalah kutu kebul pemirsa ya, yang biasanya ada di bawah permukaan daun yang berwarna putih itu, karena pertumbuhannya sangat cepat sekali. Ini disemprotkan pemirsa secara merata pada daunnya ya, hingga semuanya menjadi basah dan daunnya menjadi bersih juga pemirsa. Nah, disemprotkan. Jadi sekali lagi disemprotkan pada tanaman secara merata, itu dilakukan sehari sekali pemirsa ya. Nah memang, nah ini apalagi kalau pemirsa di rumah juga tanamannya ada dalam pot dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi kalau ada hujan otomatis ya tanaman juga seperti menjadi kering daunnya ya. Nah, supaya lebih segar maka kita semprotkan pemirsa, dan menggunakan pupuk tambahan lain yaitu pupuk daun pemirsa ya. Daunnya lebih hijau, juga terlihat lebih segar tanamannya pemirsa ya. Itu untuk pupuk tambahan ya untuk daun. Nah, ini terlihat lebih segar pemirsa setelah kita semprotkan dengan pupuk daun ya. Nah itu boleh dilakukan kapan saja, tapi yang terbaik barangkali ya asal jangan dilakukan pada malam hari ya pemirsa. Nah bisa pagi hari di sekitar jam 8 atau pukul 10 ya itu bisa dilakukan penyemprotan. Dilakukan selama 3 hari sekali, dan itu rutin pemirsa. Mudah-mudahan tanaman yang kita pelihara dengan baik dan diberikan nutrisi juga akan menghasilkan buah yang kita harapkan.